Hey gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Apa kabar kalian semuanya? Gimana akhir pekan kalian? Semoga aja kalian menghabiskannya dengan cara yang menyenangkan. Kali ini Mimin hadir dengan memberikan sebuah alur film horor dari Rusia. Film horor ini memiliki konsep tentang sebuah rumah kutukan dan mitologi tentang iblis yang menaungi rumah itu. So, nggak usah berlama-lama, inilah dia alur cerita film. Zakliate Shiopot Vem. Awal film dimulai dengan seorang wanita yang berlari di tengah hutan, dan tidak sengaja wanita tersebut memasuki sebuah mansion yang cukup besar. Di dalam mansion itu, ia bersembunyi entah dari apa. Lalu wanita yang bernama Yana ini pun membuka layar smartphone yang ia genggam, guna untuk menghapus sebuah foto di dalam smartphone itu. Tanpa Yana sadari, ia mendengar sebuah bisikan halus dari mansion tersebut. Yana ditemukan oleh seorang pria yang bernama Kevin, dan si Kevin ini meminta smartphone yang tengah digenggam oleh Yana tersebut. Tak berapa lama, datang dua sejoli lain yang bernama Ron serta Julie. Nampaknya keempat remaja ini saling kenal, tapi terlibat sesuatu hal yang membuat Yana kabur ke dalam mansion dan dikejar oleh tiga temannya ini. Walaupun begitu, sedari tadi Kevin hanya peduli dengan smartphone yang digenggam Yana, sebab itu merupakan milik Kevin. Yana berkata akan mengembalikan smartphone tersebut apabila ia telah menghapus foto di dalam smartphone milik Kevin itu, sampai terjadi perebutan. Di tengah perebutan tersebut, Julie mendengar sebuah suara, karena menurutnya ia mendengar suara piano dari dalam ruangan mansion. Keempat remaja itu pun memasuki ruangan mansion jauh lebih dalam, namun Kevin memisahkan diri menuju ke ruangan lain. Is anyone there? Calm down. We just take a look. Dengar saja, Yana, Julie, dan Ron menemukan sebuah piano di dalam ruangan mansion. Julie mencoba untuk memetik piano, namun piano tersebut tidak berbunyi sebab di dalamnya sudah kosong. Ron bergumam, bagaimana mungkin piano ini berbunyi? Lalu mereka pun meninggalkan ruangan piano tersebut. Sementara Kevin di ruangan lain tadi yang tiba-tiba jatuh, kini kembali bangkit, tapi ia mendengar suara lemari di belakangnya terbuka. Film berpindah ke beberapa hari setelah kejadian itu. Nampak dua orang detektif kepolisian bernama Nick dan Paul akan melakukan penyelidikan atas meninggalnya Kevin di dalam mansion tersebut. Di saat Nick dan Paul memasuki mansion itu, film berubah memperlihatkan kilas balik masa muda antara Paul dan Nick yang dulu juga pernah memasuki mansion ini. Karena salah seorang teman mereka bernama Arthur yakin dan percaya di dalam mansion yang mereka masuki ini terdapat sebuah harta karun peninggalan dari seorang penyihir di masa lalu. Paul beserta rekannya yang lain, yaitu Sophie dan adiknya Nick bernama Tommy, memasuki mansion yang disinyalir telah berusia 100 tahun ini untuk mencari apa yang disebutkan oleh Arthur. Meski awalnya terjadi perdebatan karena rekan Arthur yang lain termasuk Nick dan Paul menyebutkan kalaupun ada emas pasti sudah lama hilang. Namun Arthur yang memiliki rasa ingin tahu lebih tetap bersikeras untuk mencari harta karun itu. Bahkan Tommy kecil juga mengeluh karena mereka dilarang oleh orang tuanya mendatangi mansion ini. Tapi Nick sebagai seorang kakak menegaskan jika seharusnya Tommy tidak ikut dengan mereka tadi. Paul dan Sophie yang berpacaran memasuki sebuah kamar lain, sementara Arthur masih memberitahukan sejarah dari rumah yang diyakininya milik seorang penyihir di masa lalu ini. Sambil juga Arthur mengikuti arah dana peta mansion yang ia miliki untuk mencari harta yang dimaksud. Sampai akhirnya mereka pun menemukan apa yang mereka cari. Di dalam sebuah bungkusan kain, mereka menemukan sebuah kotak kecil yang isinya adalah fonograf. Fonograf sendiri merupakan alat zaman dulu yang digunakan untuk merekam suara sebelum ditemukannya alat modern saat zaman sekarang. Saat kotak fonograf dibuka, Tommy kecil ketakutan, dan juga Arthur menyebutkan jika fonograf itu mengeluarkan suara bisikan yang bisa jadi mantra ataupun kutukan. Sophie yang ingin melihat lebih jelas mulai membersihkan fonograf tersebut. Nick, I'm scared. I think it's her whisper.
Usai adegan Sophie yang terjatuh dari tangga itu, cutscene film kembali kepada masa sekarang, di mana Paul dewasa melihat flashback saat Sophie terjatuh di tangga yang sama dilihat sekarang. Sementara Nick memberitahukan Paul jika Kevin ditemukan pindah alam di dalam lemari tua mansion ini. Dengan banyaknya bekas cakaran dan lain sebagainya, menurut Nick, hal itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Kevin. Sembari juga, Nick memberikan 3 nama lain kepada Paul yang bersama dengan Kevin saat kejadian, yaitu Yana, Julie, dan Ron. Who were those guys with him? I know them. They're good kids. Usai dari mansion tua itu yang melewati pinggiran hutan, Paul berhenti di pinggir hutan tersebut berjalan kaki dan menemukan sebuah mainan gantungan kunci yang terjatuh di antara buah pinus. Gantungan kunci tersebut ternyata adalah milik anak Paul yang bernama Luke. Dalam ingatan flashback Paul yang tengah berkendara dengan Luke waktu melintasi pinggiran hutan tersebut, Luke tidak sengaja menjatuhkan mainan kunci itu dan melepaskan safety belt kursinya, membuat Paul meleng dalam berkendara. Dan secara mendadak, kecelakaan di masa lalu Paul dengan putranya berada tidak jauh dari lokasi mansion tua yang didatangi Paul itu di masa lalu. Terlihat tubuh Luke terlempar keluar mobil dan mungkin saja mengalami kondisi yang berbahaya. Dan kemudian adegan film dipotong kembali ke masa sekarang. Paul yang usai mengambil mainan kunci pergi menuju ke dalam mobilnya. Paul pun hendak kembali berkendara, namun lagi-lagi Paul yang merasa melihat sekelebat bayangan dari spion belakang mobil mencoba keluar dan memastikan namun tidak ada siapa-siapa. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari hutan tersebut. Paul mendatangi rumah tersebut yang berkemungkinan adalah tempat tinggal dari teman-teman Kevin. Dan benar saja, itu adalah rumah Yana, serta ibu Yana sendiri adalah Sophie, mantan pacar dari Paul yang terjatuh di dalam mansion tua di masa lalu dulu. Sophie menyapa Paul sambil mesem-mesem, begitu juga dengan Paul, dan mereka pun berbicara di dalam rumah milik Sophie itu. Percakapan awal mereka hanyalah percakapan ringan tentang kehidupan masing-masing setelah tragedi lalu, yang mana Paul hanya memiliki seorang putra sekarang, sementara Sophie sendiri memiliki 3 orang anak. Dalam percakapan mereka, Yana adalah putri tiri paling tua dari Sophie, dari almarhum suaminya, sementara Julie dan William adalah anak kandung dari Sophie bersama suaminya yang baru saja meninggal dunia karena serangan jantung. Duda ama janda mantan pacaran ketemu kayak gini ya. Are you married? Got kids? I've got 3 kids now. That's my stepdaughter, Yana. He died this March. You want some tea? Coffee, please. Okay. Adegan dilanjutkan di mana Paul mendatangi Ron, Julie, dan Yana di kediaman Sophie itu untuk menanyakan kronologi hilang nyawanya Kevin di malam hari tersebut. Menurut laporan yang diterima oleh pihak kepolisian, ketiga bocah ini mendengarkan suara bisikan sebelum kejadian tragis menimpa Kevin di malam itu. Percakapan mereka berempat terkesan sangat dingin, karena seolah-olah sedang menutupi sesuatu. Walau awalnya Paul ingin meluruskan apakah bocah-bocah ini diikuti oleh orang lain, namun tidak ada seorang pun melihat orang lain di sana. Lalu dilanjutkan Paul menanyakan apakah di antara ketiga remaja itu menemukan kotak di dalam mansion. Tapi menurut penuturan dari Yana, mereka tidak melihat benda yang ditanya Paul itu. Awalnya Julie dan Ron kesal karena Paul bertanya masalah kotak yang tak ada hubungannya dengan kasus Kevin ini. Tapi Paul menegaskan semua detail itu penting untuk penyelidikan. Mulailah Ron memberitahukan tentang piano kosong yang tiba-tiba saja berbunyi. Ditambah juga Yana memberikan pengakuan jika ada seorang pria yang mengawasinya dari beberapa hari lalu. Pria tersebut menurut Yana juga ada di dalam mansion malam hari kejadian Kevin itu. Menurut Yana, pria itu berkacamata dan seorang sejarawan yang sering dipanggil King Arthur, membuat Paul mengakhiri sesi tanya jawabnya hari itu kepada ketiga remaja tersebut. I am the one asking questions. Tell me exactly what happened before Kevin died. We already told you everything. What more do you want? I was walking near the estate. It wasn't easy, and I yelled at him and he ran off. The historian. People call him King Arthur. Usai dari rumah Sophie, Paul kembali berkendara menuju ke sebuah rumah lainnya. Tapi setelah beberapa ketukan pintu, tidak ada yang menjawab.
Paul pun berinisiatif masuk secara diam-diam ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah itu terdapat sangat banyak sekali tempelan kertas dan koran tentang kasus kematian misterius. Detective Paul Novak. Setelah mengendap, Paul bertemu dengan pemilik rumah itu, yang ternyata adalah Arthur, teman lamanya. Selain itu, Arthur juga merupakan orang yang disebutkan oleh Yana. Beberapa hari belakangan ini terus-terusan mengawasi Yana. Awalnya Arthur tidak mengenali Paul, namun setelah Paul memberitahunya, barulah mereka terlibat percakapan tentang kejadian masa lalu mereka di mansion tua itu juga. Ternyata setelah 20 tahun berlalu, Arthur tetap menyelidiki perihal mansion tua dan kutukan penyihir yang dianggapnya benar. Maksud kedatangan Paul ke tempat Arthur bukan hanya untuk menanyakan perihal kenapa Arthur membuntuti Yana, namun juga terkait kotak fonograf yang hilang di dalam mansion itu. Masih belum diketahui kenapa Paul begitu ingin mencari kotak tersebut. Namun yang pasti, Arthur bungkam, dan bahkan Paul juga menuduh kalau Arthur lah yang telah menyerang Kevin dan kawan-kawannya itu. Meskipun Arthur menyebutkan jika dirinya tidak terlibat dengan kejadian malang yang menimpa Kevin. Tapi Paul berkeyakinan kejadian itu ada hubungannya dengan yang pernah mereka alami dahulunya. Sebab menurut Paul, Kevin dan yang lain juga mendengarkan suara bisikan sama seperti mereka dahulunya. Disebabkan Paul terus-terusan mendesak Arthur untuk memberitahu keberadaan dari fonograf, membuat Arthur meminta Paul untuk meninggalkan rumahnya. Namun tentu saja, Paul tidak mengindahkan perkataan dari Arthur, dan malah mengintimidasi balik Arthur dengan memberikan pilihan. Arthur akan dijebloskan ke dalam penjara atau menyerahkan fonograf kepada Paul. Tidak memiliki pilihan lain, Arthur menyebutkan kalau fonograf yang dicari oleh Paul ada di ruangan atas, dan ia akan mengambilnya. It's your choice. All right. No, just wait here. Just... Ternyata Arthur berhasil mengelabui Paul dengan melompat kabur dari lantai 2 rumahnya. Bahkan Paul pun gagal untuk mengejar Arthur. Paul yang gagal menangkap Arthur pergi ke ruangan jenazah Kevin untuk meminta keterangan hasil otopsi Kevin. Petugas menjelaskan luka di tubuh Kevin disebabkan oleh dirinya sendiri, dan kemungkinan Kevin meninggal disebabkan hipertrofi ventrikel kiri gagal jantung non-iskemik yang merupakan penyebab dari rasa takut yang berlebihan. Sederhananya, Kevin terkena kardiomiopati karena stres serta gagal jantung disebabkan keterkejutan yang luar biasa. Di saat stres, tubuh yang menyerangnya. Tapi menurut petugas, biasanya itu terjadi pada lansia, dan baru kali ini ia mendapati kasus medis seperti ini terjadi kepada anak muda. Kondisi yang dialami Kevin ini di dunia nyata medis mirip banget sama yang namanya Takotsubo kardiomyopati atau sindrom patah hati alias mati ketakutan. Jadi, pas seseorang ngalamin stres atau ketakutan ekstrim yang luar biasa, tubuh bakal ngelepasin hormon adrenalin dalam jumlah raksasa secara mendadak. Banjir adrenalin ini bisa bikin otot jantung langsung lemes, kaget, dan memicu gagal jantung instan, bahkan pada anak muda yang visinya kelihatan sehat bugar sekalipun. Serem banget ya. Keunikan lain menurut petugas yaitu gendang telinga dari Kevin yang pecah, entah sebab apa. Namun seharusnya itu terjadi apabila ada suara ledakan yang dekat. Tapi para saksi hanya memberitahu kalau mereka sekedar mendengar suara bisikan misterius yang samar. Lagi-lagi, Paul menanyakan perihal kotak fonograf kepada petugas. Apakah Kevin memilikinya di saat ia ditemukan saat pindah alam? The nurse was in charge of his things. Paul mendapatkan telepon di saat berada di ruangan jenazah dari Kevin ini. Namun Paul merasakan ada keanehan pada jenazah Kevin. Ia mencoba mendekat, dan secara mendadak tubuh kaku itu memegang Paul sambil bergumam, membuat Paul kaget dan terjatuh. Adegan film berubah ke kediaman dari Arthur yang telah diperiksa oleh beberapa anggota kepolisian. Terlihat juga Paul mengantongi sebuah kertas di rumah Arthur itu, dan tidak berapa lama Nick datang menghampiri dan menyebutkan jika Paul tidak perlu memanggil polisi lain, sebab ini adalah wilayah kerjanya Nick. Nick menyebutkan jika bukan Paul lah pimpinan dalam penyelidikan ini, tapi Paul memiliki analisis lain kalau Arthur adalah pelakunya. Nick tidak percaya dengan asumsi liar dari Paul.
Lalu Paul pun memperlihatkan kalau Arthur masih saja mengeliti tentang kutukan dari mansion tua itu. Nick sedikit mempunyai pandangan lain kepada Paul, sebab menurut Nick, Paul pernah didapati mengonsumsi minuman di saat sedang bertugas. Calling the squad over my head. Just caught a suspect. What? Look. What? It is you I'm worried about. Don't need your concern. Rudy, what's going on with you, Paul? Kita kembali berpindah di kediaman Sophie. Yana yang tengah mengasuh adik paling kecilnya William memberikan sebuah boneka teddy bear kepada William. Lalu dilanjutkan Yana membuat susu formula untuk William kecil. Namun Yana kaget karena mendengar suara dari boneka teddy bear tadi yang sudah berada di lantai, entah dibuang oleh William. Namun yang pastinya boneka itu mengeluarkan bunyi. Yana mengambil boneka tersebut dan meletakkannya di atas meja, lalu memberikan susu formula kepada William. Boy. Tanpa diduga-duga, boneka teddy bear William kembali mengeluarkan suara. Yana pun mendekati boneka itu, lalu mencoba mematikan tombol suaranya. Dan anehnya, boneka itu tetap bersuara. Sampai akhirnya Yana memutuskan untuk melepaskan baterai pada boneka teddy bear tersebut. Entah apa yang terjadi, meskipun baterainya telah dicopot, namun boneka teddy bear tetap mengeluarkan suara. Dan terlihat juga sosok bayangan di luar jendela kamar itu. Yana mengalami distorsi suara boneka yang mendadak berubah menjadi suara menyeramkan, diiringi pintu yang didorong oleh seseorang dari luar. Namun saat pintu terbuka, itu adalah Sophie yang datang langsung memarahi Yana, sebab William telah menangis. Dan menurut Sophie, Yana hanya cengong saja. Sophie memarahi Yana tanpa mendengarkan penjelasan dari Yana, lalu bergumam jika ia telat dalam bekerja dan menyalahkan hal itu kepada Yana. Sementara itu, Paul tengah berkendara, entah pergi kemana. Di dalam mobilnya itu, Paul mendapatkan kelas balik dan halusinasi tentang anaknya Luke di bangku belakang mobilnya. Dan saat Paul terbangun, itu hanyalah sedang mimpi. Paul tertidur di dalam mobilnya dan hari juga sudah gelap. Paul merasa ia butuh beberapa minuman untuk menenangkan diri. Sampai akhirnya ia menuju ke sebuah bar untuk memesan minuman. Dan kebetulan sekali, ternyata Sophie bekerja sebagai bartender di sana. Paul memesan minuman di sana serta mengajak Sophie untuk bergabung dengannya. Walaupun awalnya Sophie menolak, soalnya ia sedang bekerja saat ini. Menurut Sophie, sejak suaminya meninggal, ia harus bekerja di shift malam serta juga harus mengurusi anak-anaknya. Karena merasa obrolan akan panjang, Sophie menerima tawaran minum oleh Paul ini. Dalam percakapan mereka, kita akan tahu jika ibu Yana meninggal dunia, sebab ada gangguan mental yang berakhir korting umur. Dari kacamata Mimin, korting umur ibunya Yana ini akibat tekanan mental kronis, depresi berat atau kecemasan yang gak tertangani bisa merusak sistem imun dan organ fisik akibat stres biologis berkepanjangan. Belum lagi risiko tindakan nekat merusak diri sendiri. Jadi, kesehatan mental itu sama krusialnya dengan kesehatan fisik ya. Sophie melihat Paul dalam kondisi yang berat dari tenggakan minumannya yang begitu banyak. Lalu mulailah Paul menceritakan kisahnya, yang mana istri Paul pergi meninggalkan dia, sementara anak Paul satu-satunya sekarang dalam kondisi koma akibat kecelakaan yang dialami oleh Paul dan Luke beberapa bulan silam. Dalam cerita antara Paul dan Sophie juga menghadirkan kilas balik, yang mana polisi bertugas memberitahukan Paul jika tidak ada orang lain di saat kecelakaan Paul terlihat di kamera mobil Paul. Rekan sesama polisi Paul beranggapan jika kecelakaan terjadi akibat kelalaian dari Paul. Hal itu juga memunculkan rasa bersalah dalam diri Paul, sebab hanya Luke saja yang mengalami nasib tragis, sementara dia sendiri tidak apa-apa. Paul juga merasa seharusnya ia memakaikan Luke safety belt saat tahu Luke melepaskannya. Sophie mencoba menenangkan Paul dengan alasan itu bukanlah kesalahan dari Paul semata. Paul melihat di lengan Sophie gelang yang pernah ia berikan dulu kepada Sophie saat mereka masih berpacaran. Roman-roman CLBK nggak sih ini? You gave me this bracelet, remember? To get it. I can't believe it's... We grew apart.
Di kediaman Sophie malam itu terlihat Ron dan Julie tengah asik gerasa-gerusuk. Namun Julie menolak untuk icikadul dengan Ron dan menganggap Ron hanya memikirkan tentang cocok tanam saja. Ron yang kesal karena ajakannya ditolak apalagi disuruh pergi oleh Julie. Karena menurut Julie, ia mengundang Ron untuk menemaninya selama Sophie bekerja, bukan icikadul. Saat ditinggalkan Julie, Ron berniat pulang dan meminum segelas air. Namun, ia mendengarkan suara Julie dari bawah basement rumah Julie itu. Dengan suara menggoda, Ron pun mencoba untuk turun ke lantai bawah itu. Namun, sampai di bawah, pintu tertutup dan lampu mati seketika. Julie! Ron masih mencoba mencari Julie di ruangan bawah itu, sembari juga menghidupkan lampu. Anehnya, di ruangan tersebut, Ron malah melihat Kevin berdiri mematung di sana. Julie, come on. Julie, this isn't funny. You? Kevin? Merasa kaget jika itu bukanlah Kevin namun sosok lain, Ron mulai mencari-cari keanehan di ruangan bawah rumah Sophie itu. Lagi-lagi, yang dikiranya Ron adalah orang, berubah menjadi sebuah boneka manekin. Usai melihat manekin itu, Ron kaget karena mesin jahit pakaian yang tiba-tiba menyala, serta juga ada banyak serangga terbang mengerubungi cairan sirup di langit-langit ruangan itu. Ron masih mencari-cari, dan yang ia dapati adalah secara kontras. Usai di ruang bawah, Ron melihat boneka yang mengoleh ke arahnya dan dipotong ke bagian Yana. Tertidur dan terbangun. Yana melihat banyak serangga terbang di bawah tempat tidurnya, namun sebuah tangan menyentuh. Diiringi juga suara tangisan dari William serta Sophie, yang telah pulang langsung melihat kondisi William dan menanyakan di mana Julie kepada Yana. Sementara Paul di lantai 1 hanya mendengarkan Sophie yang tengah memarahi Yana itu. Yana yang pergi ke kamarnya dihampiri oleh Paul untuk mengetahui apakah Yana baik-baik saja. Awalnya Yana mengabaikan rasa simpati dari Paul, sampai akhirnya Paul berhasil membuat Yana bercerita jika selama ini Yana merasa terasingkan di dalam rumah, akibat Sophie hanya memedulikan 2 orang anak kandungnya saja. Menurut Yana, ibu kandungnya dulu sering memeluk dirinya sebelum tidur, sembari menanyakan kondisi Yana. Berbeda dengan Sophie, yang terus-terusan menyalahkan sesuatu kepada Yana. Paul menyampaikan sudut pandangnya. Menurut Paul, Sophie tidak marah kepada Yana. Hanya saja Sophie dalam kondisi di bawah tekanan mental yang sewaktu-waktu emosinya akan lepas kendali. Yana juga bercerita jika Sophie tidak pernah melindungi Yana dari Julie yang terus-terusan mengisenginya. Bahkan Julie juga mengambil buku harian Yana. Obrolan itu memicu kilasan kejadian sebelum tragedi Kevin di mansion tua. Julie mengambil buku harian Yana dan memberikannya kepada Kevin, di mana di dalam buku harian itu tertulis kalau Yana suka kepada Kevin. Akhirnya Kevin tahu dan juga menyatakan rasa yang sama kepada Yana. Tapi di saat momen emosional itu terjadi, Kevin memfoto bagian dada Yana, entah untuk apa. Ternyata Kevin hanya ingin mempermalukan Yana, makanya Yana berusaha untuk mengambil smartphone milik Kevin tersebut. Ditambah lagi saat kejadian itu, Julie dan Ron juga datang hanya untuk mengolok-olokkan Yana, membuat Yana benar-benar tidak tahan dengan perlakuan saudari tiri bersama teman-temannya itu. Oh, wait. Oh my god. Setelah mendapatkan smartphone milik Kevin, Yana pun kabur untuk lari dari bocah-bocah mantep itu. Adegan kembali kepada percakapan antara Paul dan Yana di malam itu. Paul hanya bisa memperlihatkan rasa simpati kepada Yana, sembari juga masih mempertanyakan kotak yang berisi fonograf. Tapi kembali, Yana mengatakan jika ia tidak melihat kotak tersebut. Usai bercerita, Yana berterima kasih kepada Paul, karena dengan bercerita kepada Paul, beban di dada Yana yang besar, maksudnya bebannya besar lepas gitu loh. Lalu dilanjutkan, Paul ngobrol santuy dengan Sophie di depan perapian malam itu. Nggak ada yang spesial, mereka hanya bercerita masa lalu dan foto kenangan. Dan dilanjutkan, icikadul. Udah gitu aja, sumpah dah.
Keanehan mulai terjadi saat Yana menyisir rambut malam itu sembari melihat ke cermin, dan terlihat pintu kamar Yana mendadak terbuka sendiri. Yana pun beranjak dari tempat duduknya melihat ke arah luar karena juga mendengarkan suara langkah kaki berat. Paul yang usai cikadul dengan Sophie terbangun di kamar Sophie, lalu sontak kaget karena melihat Sophie berubah jadi hantu. Tapi menurut Paul itu hanyalah mimpi buruknya. Paul dan Sophie yang hendak lanjut tidur bergegas mengenakan pakaian karena mendengarkan suara bisikan dan terdengar seperti musik. Hal itu juga membangunkan Julie, dan menurut Julie itu suara handphone milik Ron. Paul mencoba turun ke ruangan bawah itu. Saat mereka bertiga sampai di ruangan bawah, Paul dengan cepat meminta Sophie dan Julie segera ke atas. Upstairs. What happened to him? Julie. Calm down, please. We'll figure... Paul pun mengambil handphone milik Ron itu, dan ada sebuah potongan kuku di sana yang juga ditemukan oleh Paul. Esok harinya, Paul mencoba menghubungi orang tua Ron yang beranggapan kalau Ron sudah tidak pulang dari semalam. Julie yang turun menghampiri Sophie dan Ron juga bertanya tentang Ron. Lalu Sophie meminta Julie memberitahu Yana untuk memberikan susu formula kepada William. Tapi menurut Julie, ia belum bertemu dengan Yana dari pagi. Hal itu pula membuat Paul meminta Julie memperlihatkan buku harian Yana kepadanya. Awalnya Julie enggan, namun dipaksa oleh Sophie yang akhirnya Julie memberikan buku itu kepada Paul dan Sophie. Seusai Julie diminta masuk ke kamarnya oleh Sophie, Paul menceritakan kepada Sophie jika Yana mendapatkan perlakuan bullying dari Julie, Ron, dan Kevin. Di dalam buku harian Yana, terlihat sebuah peta rahasia menuju ke mansion tua, yang juga sama dengan peta yang ditemukan Paul di kediaman Arthur, yang mana peta itu menyiratkan kalau rumah yang dihuni oleh Sophie terhubung kepada sebuah ruangan bawah tanah rahasia mansion itu. Tanpa membuang waktu, Paul dan Sophie mencari ruangan itu, yang akhirnya mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang menghubungkan rumah Sophie ke sebuah ruangan lain. Paul meminta Sophie untuk kembali, serta Paul sendirilah yang akan menyusuri ruangan itu. Di dalam lorong itu, Paul mendapatkan banyak sekali keanehan, dari suara anak kecil entah di mana dan sekelebat bayangan, sampai akhirnya ia menemukan tubuh kaku milik Ron. Paul semakin masuk ke dalam dan mendengar suara wanita, yang ternyata itu adalah Yana yang sedang berbicara entah kepada siapa sambil memegang kotak fonograf. Namun momen itu dicegah oleh Arthur yang juga sudah ada di sana. Arthur memberitahukan kepada Paul agar mereka pergi dari sini, sebab menurut Arthur, fonograf yang digenggam oleh Yana itu adalah sebuah kutukan yang akan bisa membuat mereka semua pindah alam. Arthur membawa Paul ke sebuah ruangan altar di lorong itu sambil menjelaskan kepada Paul tentang sosok yang disebut Mara. Menurut Arthur, Mara adalah roh jahat yang membuat Paul mengalami mimpi buruk selama ini. Menurut Arthur, ruangan yang mereka diami sekarang dulunya adalah kuil untuk menyembah Mara yang diyakini sebagai dewi kematian. Altar tersebut adalah altar persembahan tumbal kepada Mara, yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak yang mudah dipengaruhi Mara lewat bisikan dalam pikiran mereka. Cerita dari Arthur ini menampilkan kilas balik ingatan saat kejadian Sophie terjatuh dulunya di mansion tua, dan mereka semua beranggapan kalau Sophie telah pindah alam karena kondisinya. Nick dan Tommy berniat pergi mencari pertolongan, sementara Paul mengambil kotak fonograf yang menurut Arthur bisa mengabulkan keinginan itu. Paul gelap mata memutar fonograf tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan nyawa Sophie saat itu. Tapi tanpa mereka ketahui, ternyata Paul telah memanggil sesuatu yang telah lama disegel oleh seorang penyihir pemilik mansion, yang mana saat itu si penyihir mengalami sebuah penyakit parah, lalu menumbalkan putrinya untuk kesembuhan diri penyihir sendiri di altar ini. Di mana saat ritual berlangsung, si penyihir merekam bisikan Mara lewat fonograf tersebut. Pada awalnya orang-orang percaya Mara bisa mendatangkan keajaiban dengan sebuah upah nyawa, tapi itu sebenarnya hanyalah jebakan Mara yang menginginkan lebih banyak jiwa manusia. Menurut Arthur, mansion ini juga begitu dulunya. Semua orang yang tinggal di dalamnya, termasuk si penyihir, telah direnggut oleh Mara.
Tapi menurut Paul, ia tidak mengorbankan apapun demi menyelamatkan Sophie dahulunya. Di sini terkuak menurut Arthur, yang menjadi korban adalah Tommy, adiknya Nick, yang mereka kira dulu Tommy meninggal karena kecelakaan saat keluar dari mansion. Tapi sebenarnya, Mara telah merasuki pikiran Tommy hingga ia pindah alam. Menurut Arthur, satu-satunya cara menghentikan ini semua, mereka harus mengambil fonograf tersebut dan dibakar bersama dengan altar ini. Namun sebelum itu terjadi, Arthur melihat Yana menuju ke altar dengan membawa fonograf. Dengan cepat, Arthur mengambilnya untuk dibakar di atas altar itu. Tapi anehnya, Paul malah mengambil fonograf tersebut. Di saat itulah terbongkar alasannya Paul mencari fonograf Mara itu untuk menyelamatkan nyawa dari Luke yang sedang koma di rumah sakit. Son of that price. Tak lama berselang, kesadaran dari Paul buyar, mendapatinya di rumah sakit tempat Luke yang kembali sadar. Tapi Paul sadar jika ia sedang bermimpi, memutuskan untuk bangun dengan melepaskan senjata. Usai kejadian teror di altar, Paul berhasil sadar kembali ke rumah Sophie, mendapatkan Sophie dan Julie nyangkut di langit-langit rumah karena serangan telekinesis dari Yana yang telah dirasuki sosok Mara. Namun Yana yakin sosok itu adalah ibunya. Setelah berhasil merebut kesadaran dari Yana kembali oleh Paul, mereka bergegas untuk berkemas agar segera keluar dari rumah Sophie ini. Di lain sisi, Nick menelpon pimpinan polisi untuk memohon agar Paul ditarik dari kasus ini. Tapi menurut pimpinan polisi, kalau Paul sedang diskors dan tidak menjalankan kasus apapun. Selagi Sophie dan Julie berberes, Yana bercerita kepada Paul kalau ia tahu ayahnya menyimpan barang-barang peninggalan ibu Yana di ruangan bawah tanah. Yana yang merasa rindu dengan ibunya memutuskan ke sana untuk melihat barang-barang si ibu. Pada akhirnya Yana mendengarkan suara bisikan Mara pertama kali. Mara mengaku sebagai si ibu Yana, membuat Yana melakukan sebuah ritual untuk memanggil Mara kembali di altar itu. Paul meminta Sophie dan anak-anaknya untuk bermalam di motel, sementara Paul akan menyelamatkan anaknya dengan berbekalkan fonograf ini dengan taruhan nyawa sendiri. Paul pergi ke mobilnya dan berhalusinasi melihat Tommy di depannya. Kemudian Nick datang untuk menangkap Paul yang dianggap melanggar wewenang saat diskors. Paul mencoba meyakinkan Nick jika hal ini dilakukan untuk menghentikan Mara. Sekaligus, Paul ingin menebus kesalahan kepada Luke, anaknya. Sophie juga membantu meyakinkan Nick. Momen itu memancing kilas balik yang ternyata Nick saat itu juga membuka fonograf untuk membuat keajaiban agar menyelamatkan Tommy. Tapi ia mengurungkan niatnya saat merasakan mual yang sangat teramat. Lalu memutar fonograf itu terbalik sampai akhirnya kembali normal. Mereka bertiga sambil menyerahkan diri sendiri karena berpikir Mara bangkit sebab ketamakan mereka masing-masing. Sophie memutuskan untuk memanggil anak-anak agar segera pergi. Tapi saat itu ia baru sadar kalau William dan Yana tidak ada di rumah. Ternyata Yana yang dirasuki kembali oleh Mara ingin menumbalkan William, namun berhasil dihentikan oleh Paul, Nick, dan Sophie. Paul mencoba menyadarkan Yana. Take him away! Leave! Oh my God! Give it to me. Give it back. Di tengah serangan metafisika dari Mara itu, Paul berhasil selamat dengan meminta Yana dan yang lainnya agar pergi. Paul akan menghentikan kekacauan Mara ini dengan mengorbankan dirinya sendiri. Di saat itu pula lah, kesadaran Paul terlemparkan ke dimensi lain, berdiri memegang fonograf di depan Luke yang dinyatakan pindah alam. Paul membuat permohonan agar menyelamatkan Luke dengan jiwanya kepada Mara. Lalu, Paul juga memutar secara terbalik fonograf itu. Dan akhirnya, Paul membakar altar dan fonograf sembari mengorbankan dirinya.
Esoknya, keluarga Sophie pun memutuskan untuk pindah. Sophie meminta maaf kepada Yana atas perlakuannya selama ini kepada Yana. Lalu di dalam rumah, Julia mengambil barang mereka terakhir, mendapatkan boneka Teddy Bear William yang mendadak mengeluarkan suara bisikan dari Mara. Film pun selesai. Nah gengs, itu dia akhir dari film Zakliate Shopot Vedem 2024. Buat kalian yang mau nyari filmnya di platform streaming global, film horor asal Rusia ini dirilis dengan judul internasional The Whisper of Witches. Ada fakta unik sekaligus kocak nih di balik layarnya. Kalau kalian nonton film ini langsung, pasti bakal ngerasa aneh banget mendengarkan audio dan melihat gerak bibir para pemerannya yang gak sinkron. Usut punya usut, sutradaranya ternyata ambisius banget pengen film ini langsung go internasional. Alhasil, para aktor asli Rusia dipaksa akting menggunakan bahasa Inggris saat syuting. Tapi karena kemampuan bahasa Inggris mereka mayoritas pasif dan kaku, hasil suaranya malah aneh. Akhirnya, seluruh audio film terpaksa didubbing ulang di studio. Pantesan pas ditonton berasa agak cringe dan kurang natural ya gengs. Sosok roh jahat bernama Mara di film ini bukan fiksi belaka, melainkan diambil dari mitologi Slavia kuno. Mara dikenal sebagai dewi kematian, pembawa mimpi buruk dan perwujudan musim dingin yang kerap meneror manusia lewat manipulasi pikiran. Film ini secara akurat menggambarkan Takotsubo kardiomiopati, gagal jantung akibat ketakutan ekstrim lewat kematian Kevin. Selain itu, kondisi gangguan mental Ibu Yana mengedukasi kita bahwa stres kronis dan depresi berat bisa merusak fungsi biologis tubuh secara nyata. Aspek visual film ini menggunakan tone warna dingin yang pekat di area hutan, serta permainan bayangan minimalis di dalam mansion tua, sukses menciptakan atmosfer klaustrofobik, bikin penonton ikut merasa sesak dan terperangkap dalam teror. Lalu ditambahkan banyaknya jumpscare audio di berbagai adegan. Menurut kalian, apakah keputusan Paul mengorbankan jiwanya demi look itu sepadan? Yuk, tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat klik tombol like, share, dan subscribe ke channel Katomuji, supaya kalian gak ketinggalan video rekap seru lainnya. Segitu saja alur cerita film kali ini, sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye!